Pada hakikatnya, amar ma'ruf nahi munkar merupakan bagian dari upaya menegakkan agama, demi kemaslahatan di tengah-tengah umat. Secara praktek dan dampaknya, amar ma'ruf nahi munkar memiliki konsekuensi serius dalam kehidupan. Kemudian hujah apa yang bisa kita jadikan jawaban, bila di akhirat nanti Allah mempertanyakan pada kita, kenapa kamu tidak berbuat amar ma'ruf nahi munkar? Dan keberanian yang seperti apa yang dibenarkan agama dalam menerapkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai perintah agama? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak pengajian Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur berikut ini. Tugas penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama, para kiai, para pendakwah. Di dalam Al-Quran itu, kata dakwah itu terdapat 6 kali. Kata dakwah itu ada 6 kali dalam Al-Quran. Di antaranya ada dakwatul haq, dakwatul haq, dakwah yang benar, ajakan Allah yang maha benar. Saya pernah melihat kitab berjudul Dakwatul Haq. Kalau ingat saya, lebih dari 100 jilid kitab ini. Saya lihatnya di perpustakaan Yala. Saya pernah lihat dan saya baca sedikit-sedikit ketika di perpustakaan Yala, Thailand ya. Ada kitab berjudul Dakwatul Haq. Saya lihat serinya 120 jilid atau berapa itu. Tebel-tebel itu pengalaman orang-orang berdakwah dikumpulkan dalam bentuk kitab. Kalau bisa, waktu itu saya beli waktu itu di Thailand, tapi tidak bisa itu karena perpustakaan. Maka kalau bisa ada kopinya, karena itu adalah bekal-bekal dakwah yang telah dibukukan, dikitabkan. Di samping kita punya pegangan dakwah yang lain, kitab-kitab dakwah, ada Riyadhus Shalihin, ada Hayatus Sahabah, ada Fadailul Amal. Ada lagi yang perlu kita baca adalah Al-Majjarur Rabih fi Sawabil Amalis Salih, karya Ad-Damyati dan sebagainya, Syu'abul Iman lil Baihaqi dan sebagainya. Ternyata dakwah itu ada Al-Quran, da'iyallah, ada da'iyan ilallah. Da'iyallah itu disebut 2 kali dalam Al-Quran. Orang yang berdakwah yang telah dilegalkan Allah. Orang berdakwah mendapatkan legalitas dari Allah. Tentunya orang berilmu. Kalau ada orang dakwah belum bisa mengamalkan sendiri, dia menyuruh baik, tapi dia sendiri belum bisa baik, tentunya mendapatkan teguran dalam Al-Quran. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Saudara memerintahkan baik tapi lupa diri saudara sendiri. Tapi Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya, ini sebetulnya 2 perkara. Memerintahkan baik itu tetap baik, coba salahnya dia belum bisa melakukan baik, tapi perintah baiknya tetap baik. Itu Ar-Razi. Karena kalau orang amar ma'ruf nahi munkar itu harus konsekuen dulu, tidak ada orang pidato. Mana di antara kita ustadz yang konsekuen? Pasti ada kekurangannya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, itu kalau tafsir Ar-Razi
di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib Lirrazi, perintah baik tetap baik, tapi tidak konsekuen itu perkara lain, itu salah. Cuma perintahnya baik tetap baik. Maka kalau ada orang memerintahkan baik kepada kita, kita terima meskipun dia sendiri belum baik. Itu penting sekali. Nah, da'iyah. Kemudian ada da'iyan ilallah, orang yang berdakwah menuju Allah. Da'iyah 2 kali, da'iyan ilallah 1 kali. Ternyata yang paling penting kedua setelah menanamkan bahwa orang alim, kiai, ulama berdakwah itu tidak bisa terhindar dari capek. Yang kedua adalah potensi ilmu dan keberanian. Harus ada potensi ilmu dan keberanian yang bijaksana. Ada tanda kutip, ada keberanian yang tidak bijaksana. Teroris itu berani tapi tidak bijaksana, dolim. Radikal itu berani tapi tidak dibenarkan agama. Teroris berani tidak dibenarkan agama. Yang benar adalah berani dengan kearifan, berani dengan bijaksana, itu dibenarkan oleh agama. Ada sebuah kitab berjudul Al-Wafa bi Ahbarin Nisa, karya orang Lucknow, Dr. Muhammad Akram An-Nadwi. Judul kitabnya Al-Wafa bi Ahbarin Nisa, kumpulan tokoh-tokoh ahli hadis wanita di dunia. Jadi ahli hadis di dunia yang wanita-wanita. Tapi sayang ya, apunten Pak Wakil Bupati, kitab sebesar itu 43 jilid kok gak ada Indonesianya. Tokoh-tokoh ahli hadis wanita dikumpulkan sejak zaman Nabi SAW sampai abad sekarang, dikumpulkan oleh pemikir Islam produktif, ulama besar India, Dr. Muhammad Akram An-Nadwi, 43 jilid. Siapa di antara mereka? Ada wanita ulama namanya Tibun Nisa. Siapakah Tibun Nisa? Ini penting sekali di kalangan tabligh. Tibun Nisa ini seorang wanita ahli hadis dunia, murid langsung dari Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Namanya siapa? Tibun Nisa, minyak wanginya wanita. Siapa ini orang? Ini orang adalah istri Abul Hasan An-Nadwi, tokoh ulama dunia yang mendapatkan juara 1 menulis sirah Nabi. Ada sirah Nabawi karya Abul Hasan Ali An-Nadwi yang menulis buku Madza Khasiral Alam bin Khitatil Muslimin, kerugian dunia akibat kemerosotan umat Islam dan sebagainya. Itu istrinya namanya Tibun Nisa. Itu beat langsung, murid langsung Syekh Abul Hasan, Syekh Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Bagaimana beliau? Ini wanita yang luar biasa, khusyuknya, disiplin waktunya, sholatnya, ibadahnya, dan mohon maaf,
dalam catatan hidupnya dia bersih, tidak pernah menggunjing manusia, apalagi menghujat manusia. Tak pernah. Ini istrinya siapa? Abul Hasan Ali An-Nadwi. Kemudian saya baca lagi di situ, karena itu 43 jilid. Saya baca tentang wanita tersebut. Ternyata beliau meriwayatkan hadis dari suaminya sendiri. Luar biasa ini. Dari istri dapat hadis dari suaminya sendiri. Ini kan jarang. Dan sanadnya dari suaminya sendiri, Abul Hasan Ali An-Nadwi. Hadisnya apa? Hadis sabda Rasulullah SAW, manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kenapa tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti butuh ilmu, butuh keberanian yang bijaksana. Hamba Allah akan ditanya kenapa tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma untungnya Rasulullah SAW bersabda, besok kalau ditanya untuk level lemah seperti kita, level lemah seperti kita ini, itu akan dituntun hujjah oleh Allah. Kita mengatakan wasiqtu bika, ya Allah, kami percaya dengan engkau ya Allah, tapi wa fariqtu minan nas, cuma saya takut. Nah ini hujjah, coba level yang rendah. Jadi besok di depan Allah hujjah kita apa? Kalau tidak berani dengan resiko yang berat, maka kita, ya Allah, saya percaya dengan pelindunganmu, saya percaya dengan proteksimu, tetapi saya takut. Nah, berarti memang takut itu diampuni, dianggap wajar. Ada orang takut, itu dianggap wajar. Apalagi di akhir zaman yang penuh fitnah ini, amar ma'ruf nahi mungkar itu sangat-sangat hati-hati. Karena apa? Sebagai contoh sederhana, saya ini pernah dilabrak seorang wanita. Ini cerita, ini ilustrasi ini ya. Ada wanita, Pak Wakil Bupati, wanita ini datang ke rumah saya marah-marah. Kiai, saya mau lapor. Suami saya ini punya istri baru. Katanya sudah mohon izin pada panjenengan dan malah diberi doa supaya bisa poligami. Ini orang saya tidak kenal, ini orang
Mohon maaf Bu. Kata siapa Bu? Kata suami saya sendiri. Suami saya bilang, saya poligami ini sudah ketemu Kiai Koyum, malah dikasih doa supaya bisa poligami. Loh, kok tahu saya dikasih doa? Saya bawa Kiai doanya. Doa catatan dari suami saya, dari penjenengan. Coba kasihkan saya Bu doanya. Tak lihat, ternyata ini doa istighosah. Ini bukan doa poligami nih, doa istighosah. Cuma istrinya dilapuri oleh suaminya, saya dikasih doa oleh Kiai Koyum supaya bisa poligami. Padahal itu bukan doa poligami, doa istighosah. Oh, ini berarti kan menghadapi sesuatu itu juga banyak fitnah, ya kan? Juga banyak fitnah. Ada lagi, ini karena amar ma'ruf nahi munkar itu Masya Allah penting sekali, kita harus pakai taktik, pakai cara yang baik. Ada kitab Tafsir Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan karya An-Naisaburi. Ini sebetulnya tafsir ringkasan dari Fakhruddin Ar-Razi Mafatihul Ghaib dan balaghahnya dari Al-Kasyaf Az-Zamasari. Di situ diceritakan tentang kecerdasan Abu Hanifah. Suatu ketika ada pencuri, Pak. Ada pencuri. Pencuri di rumah orang, ketahuan sama pemilik rumah. Pencurinya ketahuan. Dia mengambil barang, tapi ketahuan sama yang punya rumah. Supaya yang punya rumah ini tidak cerita ke orang-orang, pencurinya ini agak pinter ngaji. Hati-hati nih, pencuri kalau pinter ngaji lebih berbahaya. Pencurinya ini berkata kepada yang punya rumah, Pak, kan barang kamu saya ambil, jangan sekali-kali melaporkan kalau pencurinya saya. Sekarang Bapak bersumpah, saya ancam Bapak. Bapak sumpah, demi Allah, manut yang punya rumah, demi Allah, karena diancam. Jika saya melaporkan pencuri ini, maka saya cerai istri saya 3 cerai. Masya Allah, kok tahu fikih loh pencurinya? Pencurinya kok tahu fikih? Akhirnya yang punya rumah bersumpah, demi Allah, jika saya melaporkan bapak ini yang mencuri, maka sekaligus otomatis istri saya cerai, talak bain, talak total, 3 habis. Akhirnya bingung, orangnya bingung. Akhirnya lapor pada Abu Hanifah. Abu Hanifah tanya, lah kamu kenal pencurinya? Kenal, tapi saya tidak bisa bercerita namanya karena saya sudah disumpah dan saya sudah bersumpah kalau menceritakan sekaligus istri saya cerai 3. Kata Abu Hanifah, sudah gini aja, kamu kenal dan orangnya sholat. Oh sholat, Jumatan juga sholat, pencurinya juga ikut Jumatan. Ya kalau begitu gini aja, sudah, nanti tunggu hari Jumat. Hari Jumat orangnya biasanya ikut Jumatan, ikut, tapi nggak menyebutkan nama kan, ikut Jumatan. Ya udah, nanti setelah selesai Jumat saya di luar bersama kamu, di luar bersama saya di luar masjid. Selesai Jumat nanti akan saya suruh keluar satu-satu, dan pertanyaan saya, kata Abu Hanifah, ini pencuri, kalau enggak kamu bilang enggak, kalau pas dia kamu diam.
Ini cerdasnya. Ini ilmunya Pak Polisi ini ya. Supaya tidak menunjukkan nama, ini kan yang penting. Akhirnya sampailah di hari Jumat dan disuruh keluar satu persatu. Satu keluar, ini pencurinya, oh bukan Abu Hanifah. Satu lagi, ini pencurinya, bukan. Terus sampai pada orangnya, ini pencurinya. Dia diam. Kan tidak menunjukkan, kan diam. Akhirnya ditangkap. Berarti kamu ini pencurinya. Orangnya diam, tidak menunjukkan namanya. Berarti kamu ya. Betul Abu Hanifah, saya pencurinya. Akhirnya dikembalikan barangnya. Ini penting sekali. Dakwah itu juga pakai kecerdasan. Dakwah pakai kecerdasan, potensi ilmu dan keberanian yang bijaksana. Jangan hanya berani, tidak bijaksana. Contoh, berani tidak bijaksana. Ada orang sholat, ya namanya orang awam ya, baca Qur'annya agak sedikit kurang sempurna, asal tidak merusak maknanya, dan dia memang awam sekali dan adanya hanya itu, maka kita jangan mencacinya, jangan terus kita rendahkan, jangan. Berikan waktu dia belajar, karena bagaimanapun umat Islam ini tetap masih banyak awamnya. Bagaimanapun kita sadari lebih banyak awamnya. Saya pernah bertemu orang awam berkali-kali. Ada laporan ke saya, seorang khotib Jumat, khutbah pertama selesai, khutbah kedua, kertas doanya lupa tinggal di rumah. Akhirnya khotib ini pamitan pada jamaah. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kami pamit sebentar, mau ngambil kertas saya. Hanya pulang ke rumah dulu. Jadi Jumatannya berseri. Ini kan saking awamnya ya, saking apa? Awamnya. Masih ada Pak di Jawa itu, masih ada. Nah, dibutuhkan kecerdasan. Maka Tibun Nisa itu wanita muridnya Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, ternyata suaminya itu siapa? Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, yang menulis biografi Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Jadi orang besar itu, ulama besar. Terima kasih sudah menonton. Harapan kami semoga tayangan ini senantiasa bermanfaat dan menambah perbendaharaan keilmuan kita, sehingga kita bisa mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Salam bahagia dan sehat selalu untuk kalian para pemirsa.